Yang saya ketahui menurut IT ya, jadi kebocoran data itu bisa terjadi karena ada yang meretas. Yang meretas itu bisa jadi bukan sengaja, jadi bisa jadi itu ada orang dalam yang kayak kurang hati-hati sehingga dia tidak melok sistem dia sehingga datanya itu bisa dibaca oleh orang lain yang bukan seharusnya punya hak akses di situ. Itu yang namanya kecerobohan. Kemudian bisa juga data itu bocor dikarenakan memang ada pihak yang sungguh sudah berpengalaman dan memang niat gitu ya. Jadi di copy, disimpan untuk kepentingan pribadi untuk kejahatan atau bisa juga melakukan mirroring. Mirroring itu jadi data yang ada di copy lagi, nah itu sama persis gitu. Nah jadi kayak duplikat. Nah duplikatnya itu yang disebar luaskan gitu dan jejaknya bisa ketawanya dari mirrornya tadi. Waktu ada mirroring berarti kan siapa yang melakukan mirroring itu dia berarti melakukan kejahatan. Ada indikasi ingin melakukan kejahatan seperti itu. Nah yang berikutnya lagi bisa jadi karena kesalahan sendiri. Misalnya kita menukar gadget, kita kasih tahu ID kita, password kita. Nah itu bisa jadi teman atau mungkin orang terdekat atau mungkin orang yang pernah tahu itu bisa meretas data kita. Gitu Pak. Kalau secara siap, ini kalau saya personal ya Pak, dari pengalaman, itu saya bilang secara garis besar sudah bagus. Kalau kita bilang versi 1 itu udah bagus. Tetapi kalau kita bilang sudah sempurna itu masih belum ya. Karena pengalaman yang saya pernah coba juga dengan teman gitu ya. Dimana kalau misalnya kita pakai NIK dan kemudian menggunakan nomor handphone yang bukan nomor handphone kita, tetapi belum pernah terdaftar di Peduli Lindungi, itu bisa dianggap sebagai sah akun kita. Sehingga antara NIK kita dengan nomor telepon kita aja bisa aja nggak sinkron. Seperti itu. Kemudian bisa juga karena itu tidak diverifikasi, bisa juga itu sudah tidak digunakan nomor teleponnya. Maksudnya dipakai sih, cuma nomor teleponnya itu bukan nomor telepon utama dia. Sehingga misalnya contohnya gini, ada orang memiliki lebih dari 3 handphone atau 2 handphone, 2 atau 3 handphone. Nah, handphonenya itu yang satu diinstal ditaruh misalnya di lokasi tertentu, yang satu ditaruh yang lain. Nah, itu dia mau lacak yang mana? Kan ada kebingungan di situ. Ada peluang ya terjadi seperti itu. Bisa juga ini terjadi sungguh-sungguh dicoba seperti yang mungkin pernah diketahui ya, yang namanya ojek online. Ini maaf nih bukan mau menyebut brand tapi ojek online aja. Itu kan ada yang drivernya itu agak curang ya. Jadi titiknya itu nggak sesuai dengan lokasi dia yang seharusnya. Dan sebenarnya di aplikasi ini pernah dicoba dengan yang seperti itu dan bisa tetap scan di tempat yang misalnya mall atau apa itu bisa. Artinya misal saya memposisikan diri saya titiknya ada di London, tetapi saya scan ada di misalnya Kemayoran atau di Kemang atau di mana, itu bisa. Jadi kan itu datanya nggak valid. Dimana kalau kita mau trace GPS itu nggak lucu ya, karena GPS saya kan posisinya ada di London. Tapi ketika saya login, saya bisa login di Kemang atau mungkin yang lain, tempat yang lain seperti itu. Itu ada sisi celah di situ. Sisi celah yang lain yang pernah saya lihat, yang pernah kita tahu, itu kita bisa pinjam ID dan itu sangat mudah untuk tahu misalnya saya tahu nomor NIK-nya Pak Philip, saya bisa unduh datanya Pak Philip. Dan kalau sampai itu terjadi dan begitu mudahnya untuk bisa masuk seperti itu, berarti mungkin teman kita ini, kita ngomong yang paling simpel aja ya, teman kita itu bisa tahu kita tuh kemana aja hari ini gitu. Nah, atau kalau yang kita ngomong agak positif sedikit, mungkin kalau di tempat kerja mungkin atasan atau rekan tim bisa tahu kita tuh kemana aja gitu, bener nggak rutenya. Jadi kayak privasinya memang hilang dan itu bukan seharusnya, tapi dengan mudah bisa didapatkan info-info itu karena hanya masukin nick aja, asal tahu nicknya itu bisa. Ada yang pernah coba, itu kita coba bisa seperti itu. Jadi itu mungkin harus diperbaiki lagi karena kalau enggak itu akan menjadi kurang efektif ya, karena orangnya belum tuh orang asli yang login dan juga bisa jadi ada oknum yang sengaja memata-matai spying someone gitu dan itu nggak bagus gitu. Selain itu, yang di aplikasi Peduli Lindungi maupun aplikasi yang e-hack ya,
itu ada syarat ketentuannya, itu mungkin kelemahan dan mungkin sudah banyak dikemukakan banyak pihak ya, termasuk yang pakar-pakar, himbauan kepada pemerintah, itu ada disclaimer-nya. Kalau kita install kan pasti ada disclaimer-nya. Nah, kalau disclaimer-nya di situ tuh, kalau misalnya ada kebocoran data atau kehilangan data, itu bukan tanggung jawab istilahnya pemerintah ataupun pihak yang punya aplikasi itu, yang mengelola aplikasi itu. Nah, jadi tanggung jawab siapa gitu kan, karena data yang dimasukkan kan cukup ya, walaupun bukan yang sampai keuangan ya, tapi itu kan informasi pribadi. Ini gambaran mudahnya seperti ini. Kalau misalnya KTP saya tersebar di mana-mana, itu kerugian yang paling gampang kalau orang mau melakukan penipuan atas nama saya, dia punya data lengkap, orangnya bisa percaya gitu. Nah, atau yang keduanya, misalnya kita mau install aplikasi untuk melakukan kejahatan juga, aplikasi belanja online atau yang lain untuk melakukan kejahatan pakai akun atas nama saya. Nah, ketika pakai akun atas nama saya, misalnya dia melakukan kesalahan atau apa, pastikan yang dicari pertama saya, bukan orang itu. Padahal saya nggak kenal sama mereka, gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang paling simpel ketika data pribadi yang simpel itu tersebar. Karena banyak aplikasi hanya mensyaratkan NIK untuk bisa verifikasi selain nomor handphone. Dan nomor handphone itu seperti tadi ya, tidak harus nomor handphone yang sama dengan NIK, tetap asal bisa kirim OTP ya, SMS OTP itu sudah bisa valid aplikasinya. Iya, dan kayaknya pemerintah sudah mulai ya, dia ada pusat sendiri ya, badan pusat untuk mengelola data tuh udah dipusatkan, dan itu sebenarnya benar, karena kalau dipusatkan kan kalau misalnya ada bocor, itu kan di trace-nya gampang, itu kita sebutnya sebagai penelusuran jejak, atau istilah kerennya tuh IT forensik. Itu sama kayak misalnya ada kasus pembunuhan, kasus penipuan, kan akan dicari rekam jejaknya, nah sama seperti itu. Nah, kalau di IT forensik itu, jadi kita akan lihat jejak kapan orang itu mengakses, siapa yang mengakses, IP-nya dari mana, kemudian cara aksesnya gimana, itu apakah backdoor itu kan sejenis trojan, virus atau macam-macam, itu seperti apa dia masuknya. Nah, itu akan diselidiki, itu ada timnya sendiri, para ahli, itu butuh lihat gitu kan, itu akan dicek, di screening, ini human error, kesalahan minor, atau ini kesengajaan, seperti ibaratnya orang melakukan pemukulan kesengajaan atau itu hanyalah pembelaan diri atau bukan sengaja gitu ya. Nah, itu sama. Kalau misalnya bocor data kan bisa jadi tadi human error. Kalau human error itu ya kita nggak bilang minor dalam artian kesalahannya minor, tapi niatnya kan tidak ada. Jadi kesalahannya tentu atau niatnya tidak seberat dengan yang memang sengaja mau merugikan pihak lain, sengaja mau meretas, sengaja mau merusak seperti itu. Dari sisi SDM begini, jadi kalau kita IT sebetulnya kita punya profesional IT kode etik ya. Setiap profesi itu pasti yang benar-benar profesional, dia itu mempunyai code of conduct, kode etiknya. Nah, kode etik di IT itu sebenarnya kalau dia diberikan kepercayaan itu, dia itu nggak boleh untuk menyebarkan atau sengaja membocorkan atau membuat celah atau membiarkan orang lain tahu nih, dibiarin supaya bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Dia nggak ngelakuin, tapi dia tahu, dia diemin, itu juga sebenarnya nggak boleh, karena kalau demikian adanya berarti kan nggak terjamin ya. Nah, karyawan seperti itu kembali, kita kan kalau di IT segala sesuatu itu namanya data. Informasi itu kan olahan dari data. Data itu segala sesuatunya termasuk ID kita itu data. Nah, data-data itu kalau di IT itu ada pengamannya, hak aksesnya kita bilang. Ada kayak orang bilang tuh kayak satpam punya kunci gitu. Nah, nggak semua orang kan boleh buka semua pintu kan. Demikian juga di IT. Jadi ada tingkatannya, tingkatan levelnya. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika misalnya ada security atau kepala security atau misalnya bosnya sendiri, dalam arti bukan bos owner ya, tapi bos yang kepercayaan gitu, yang punya semua kunci. Nah, dia yang teledor dengan kuncinya itu, sehingga orang lain bisa ikut masuk, nyelonong, nggak tahu dia, atau dia sendiri kebuka, dia lupa tutup pintu sehingga orang lain masuk tanpa ada masalah, atau dia yang sengaja bukain, orang lain suruh masuk. Analoginya seperti itu. Jadi sama di IT itu sama seperti itu. Jadi kalau kita bilang ada kebocoran data, itu seperti kayak ada orang tuh ngebukain pintu, sengaja kayak maling ngejebol pintu, ngerusak pintu, atau dia itu memang mau ada orang dalam masuk silakan gitu. Nah, itu sama seperti itu. Nah, itu petugasnya IT forensik nge-trace gitu. Ini tuh ada kesengajaan atau enggak, ada keterlibatan orang dalam atau enggak, atau ini murni hacker atau mungkin orang pertas dari luar gitu, baik dalam maupun luar negeri.
Itu tentunya pasti dari SDM dulu, orang itu mengambil. Nah, orang yang mengambil ini biasanya bisa jadi karena kesalahan pemiliknya sendiri. Misalnya contoh, dulu saya pernah tahu di mana saudara sendiri itu ketika kita mau clearingkan cek atau giro atau yang lain, kadang tuh nitip dong Mbak, nitip dong Mas. Nah, informasi itu dia otomatis bisa bukain. Dan itu sering banget terjadi. Dan itu juga salah satu celah di mana kita percaya kan sama tellernya atau orang yang ngelakuin itu, dan kita tuh kayak udah kamu kerjain aja, saya yakin kok kamu nggak apa-apa. Nah, mungkin dia nggak apa-apa, tapi kalau dia teledor, temennya yang sebelah lihat atau ada yang lain, nah itu menjadi celah. Jadi di situ sebenarnya ada kesempatan ya, SDM-nya memang mungkin ada niat nggak oke, plus juga ada kesempatan di mana pemiliknya mungkin bisa melakukan kesalahan. Kalau bukan dari pemiliknya sendiri, pemiliknya sangat secret, sangat rahasia, itu bisa jadi dari teller banknya yang buka data kita, atau pihak-pihak dalam internal, orang dalamnya yang bisa lihat semua data kita. Nah, itu ada yang niat begitu, dan itu di perusahaannya ketika dia mengakses data itu kan seharusnya kalau di perusahaan itu biasanya ada di lock ya, USB-nya, mungkin media untuk download atau apa tuh di lock semua. Supaya apa? Nggak bocor. Nah, kalau misalnya sampai bisa terjadi penyimpanan data lewat media yang lain, eksternal device, kita bilang seperti USB atau yang lain, atau bahkan transfer kita upload gitu ya. Nah, itu seharusnya bisa di-trace jejaknya. Nah, itu kembali lagi ke IT forensik. Itu akan kita lihat log-nya, log dari histori transaksi itu, siapa, kapan, dan di mana. Andai kata orangnya sangat pintar nih, dihapus, di-delete log-nya. Berarti siapa yang bisa mendelete? Nah, yang bisa mendelete itu pasti hak aksesnya lebih tinggi dari dia. Nah, itu dia akan ditanya pertanggungjawabannya. Kenapa sampai password atau ID kamu bisa dipakai orang ngedelete? Jadi kayaknya seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa, di sistem bersih gitu. Jadi itu akan di-trace. Nah, penelusuran itu semua itu masuknya IT forensik, itu ada bidangnya sendiri. Itu kayak polisi lah kalau di Indonesia tuh IT forensik itu mirip ya penyidik polisi gitu. Masih bisa, semua pasti bisa, karena ada sebab pasti ada akibat. Ini ada akibatnya, kita cari sebabnya. Nah, sebabnya itu tinggal istilahnya semua pihak itu gini, ada kan orang, ya aku salah loh ini, jangan bilang-bilang ya, kasih dia aja yang salah. Nah, takutnya cuma lempar-lempar kesalahan gitu. Tapi kalau asli-aslinya itu semua bisa di tracing, karena kan apapun yang terjadi ada asal muasalnya. Nah, asal muasalnya itu dari mana? Bisa dicari. Nah, dicarinya siapa memberi akses kepada siapa, kapan, bagaimana, dia job desk-nya apa, tanggung jawabnya bagaimana, dia sempat kopikan ke siapa dan sebagainya, itu bisa ditelusuri sebenarnya. Dan lebih daripada itu semuanya bisa ditelusuri gitu. Nah, kalau memang mau ya bisa. Tapi mudah nggak mudah. Ibaratnya kayak kasus orang di dunia nyata aja, kalau ada kasus pencurian, ada kasus perampokan, itu nggak sehari kan bisa ketemu rampoknya siapa, ini salah siapa, kenapa sampai kerampokan, kan nggak bisa langsung tahu kan, apakah karena lupa kunci pintu atau mungkin kunci pintunya keduplikat sama pembantunya, kan nggak tahu. Nah, itu juga sama di IT kayak gitu, tapi tetap bisa diketahui. Pertama, dari pihak pemilik aplikasinya itu harus berani memberikan garansi keamanan data kita. Artinya kalau sampai bocor itu mereka ikut bertanggung jawab, bisa di-zoo istilahnya gitu, bisa dituntut gitu. Nah, jadi kita lebih merasa adil dong gitu, kita kasih data, tapi kalau sampai bocor ya kamu tanggung jawab, kan saya percayakan datanya ke kamu gitu kan. Nah, itu salah satu dari sisi psikologis dan juga dari sisi etika ya, kan kalau kita berikan ke orang kepercayaan, orang itu juga harus beri garansi kepercayaan ke kita. Itu yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya lagi tentu pasti ada pengamanan. Pengamanan tuh kalau kayak dianalogikan di dunia nyata, itu kan kita pasang pagar, kita pasang alarm, CCTV, kemudian kita kasih satpam. Nah, sama juga di IT kayak gitu. Kita pasang alarm, kita bikin notifikasi kalau ada aneh ini, ada akses yang tidak normal gitu, udah bisa langsung dideteksi. Harus terus dimonitoring kayak CCTV, sama, tapi monitoringnya bukan monitoring aplikasinya ya, lognya. Itu seperti apa data yang masuk gitu kan, karena kan setiap hari transaksi banyak. Ibarat kayak ada 1000 transaksi, itu mungkin ada beberapa transaksi palsu. Nah, transaksi palsu itu di screening, di filter, dicari. Nah, transaksi itu dicari tahu kenapa sebabnya. Seperti kita mau cari tahu
awal asal muasalnya itu dari dalam atau dari luar. Nah, kita akan lihat kunci-kunci itu kalau di IT itu kita namanya password. Pengamanannya pakai password. Nah, password itu sama, berlapis dan ada hak-haknya. Hak itu sama seperti tadi, kalau mungkin tuan rumah boleh buka semua pintu, kalau pegawai nggak bisa buka semua pintu. Nah, itu sama, itu harus diterapkan. Kemudian harus ada mekanisme kalau kita bilang bikin dinding, bikin pagar. Nah, itu kalau kita aplikasinya based on web, kita harus punya firewall dan sebagainya. Itu sama ya, itu seperti itu. Jadi kita harus punya semuanya. Jadi punya ya pagarnya punya, kita ya punya polisinya tuh audit ya, harus ada audit. Kalau nggak ada audit itu kan orang nanti seenaknya gitu kan, tanggung jawab nggak ada yang tahu ini gitu kan. Nah, jadi harus perlu ada audit pun dibagi, ada internal audit, ada external audit, sama kayak keuangan juga kan. Kalau kita bilang accounting itu kan ada public accountant, ada private accountant. Nah, ini juga sama. Kita ada audit untuk internal di IT dan juga ada hire orang untuk luar untuk melakukan audit. Nah, kalau di audit otomatis kan peluangnya kalau diselidiki dari dalam dan luar kan peluang terjadi kebocoran itu akan lebih rendah. Bukan nggak mungkin ya, segala sesuatu kejahatan itu pasti akan mungkin, tetapi akan lebih rendah. Nah, dari pihak kita sendiri sebagai pengguna, jangan pernah kasih ID kita ke orang-orang. Istilahnya sepele apapun menurut kita, tapi kenyataannya kalau udah dipublish di dunia maya, contohnya foto aja. Kalau kita berbagi foto di-share di mana-mana, itu bisa aja disalahgunakan. Apalagi sekarang kan banyak foto diedit-edit, jadi kita tuh nggak seperti itu, tapi dibikin kita tuh berpose kurang baik ya, kurang beretika, senonoh kayak gitu atau yang lain. Nah, jadi kita dibikin malu. Mungkin kita bukan artis atau bukan selebriti atau bukan orang penting, nggak terlalu gimana, tapi setidaknya komunitas kita lihat kok dia sekarang seperti itu. Nah, itu kan menjatuhkan diri kita juga gitu. Makanya untuk baiknya password tuh diganti secara berkala. Ibaratnya kalau kita punya kuncinya jangan itu terus, nanti kalau diduplikasi sama orang gimana? Kuncinya ganti yang baru biar nggak gampang dijebol gitu kan. Kemudian bikin pengamanan berlapis. Pengamanan berlapis itu sebenarnya salah satunya menggunakan verifikasi email. Jadi kalau kita mau apa-apa tuh minta aktifkan email dulu, kemudian dia minta SMS OTP, kemudian kalau kita pas mau login atau mau melakukan sesuatu, bahkan handphone kita kan minta sidik jari kita, atau mungkin kita masukkan password lagi, itu termasuk pengamanan berlapis. Jadi pengamanan berlapis tuh dari gadget kita sendiri, dari diri kita sendiri. Jadi diri kita itu jangan gampang kasih info ke orang, dan kitanya juga sering-sering update, sering-sering ganti password. Karena password kalau semakin sering diganti, bukan tiap hari diganti juga, tapi cukup sering diganti secara kontinu, itu akan membuat peretas itu sulit. Karena begitu mereka dapat, kalau meretas itu kan diambil semuanya ya. Jadi kalau begitu sekali kode tertentu dimasukkan, itu dia akan dapat seluruh akun ini, passwordnya ini, akun ini, passwordnya ini. Kalau pas kebetulan belum dipakai, udah diganti, pas dia coba, udah nggak bisa. Dia kan males ulangin lagi untuk yang itu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu dia ulang lagi prosesnya, semakin sering dia ulang, pasti kan jejaknya banyak kan, lama-lama tuh ketahuan. Nah, belum keburu dia melakukan kejahatan, udah ketahuan duluan. Harapannya sih begitu. Iya, dan seperti waktu Facebook di Zoo ya, kan itu pernah kena ya dia, yaitu karena disclaimer dia dan apa yang terjadi itu bertentangan, jadi dia bisa dituntut gitu, dia jadi salah gitu loh. Nah, kalau di sini disclaimernya tuh pihak penyedia layanan dan pemerintah tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data atau apalah, kalimatnya itu ada, nggak tahu sekarang udah direvisi atau belum, tapi versi awalnya seperti itu. Nah, kalau versi awal seperti itu kan kita sih sebagai warga negara percaya dengan etikat baik dari pemerintah. Kita percaya bahwa orang-orang IT di sana juga udah mumpuni, udah melakukan yang terbaik untuk sekuritas. Tapi namanya penjahat, kita nggak tahu. Nah, ketika terjadi kayak gitu, kita misalnya dirugikan dengan informasi kita atau diri kita dipakai untuk melakukan kejahatan atau mempermalukan diri kita karena data kita diambil, itu akibat itu nanti yang tanggung siapa ruginya gitu, malunya, atau mungkin kita jadi dibikin repot harus klarifikasi lagi kepada orang-orang lain. Nah, itu siapa yang nanggung gitu kan, nggak ada gitu. Dan sebaiknya setiap lembaga kalau misalnya sampai ada kebocoran, ibaratnya kalau memang kita yang mengelola, kita ada kebocoran kan etikanya kita minta maaf dulu dong, dan kita jelasin case-nya kayak gini biar orang itu tahu sejauh apa sih kerusakannya gitu.
Karena yang paling tahu kerusakannya itu bukan orang pengamat dari luar, bukan saya yang orang biasa yang hanya belajar IT, bukan juga para warga negara atau mungkin orang-orang sipil semua, bukan, tapi orang yang di sana yang paling tahu rusaknya di mana sih. Kayak kita punya rumah kita kemalingan, yang paling tahu rumahnya rusaknya apa, kemalingan barangnya apa, kerugiannya berapa, siapa? Kan pasti yang punya rumah duluan. Seperti itu analoginya.